Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Selalu seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kebinekaan. Kebinekaan apa saja, nanti topiknya Ibu sampaikan, materinya juga. Sebelum itu kalian perhatikan itu ada tentang topiknya, yaitu tentang berdamai dengan diri. Apa itu berdamai dengan diri? Lanjutkan ya. Identitas diri adalah mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan. Misalnya sebagai anak, teman, pelajar, ataupun teman sejawat. Identifikasi diri muncul ketika anak muda memilih nilai dan orang juga tempat dia memberikan loyalitasnya. Bukan sekadar mengikuti pilihan orang tuanya, tapi punya pilihan sendiri. Orang yang sedang mencari identitasnya adalah orang yang ingin menentukan siapakah atau apakah yang dia inginkan pada masa mendatang. Jadi atas pilihan sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Itu menurut Erikson tahun 1968. Nah, ini baru yang poin pertama. Seperti tadi temanya tentang apa topiknya? Berdamai dengan diri. Bagaimana caranya kita berdamai dengan diri kita sendiri? Seperti itu. Kayak tadi tentang identitas diri itu apa sih? Nah, tadi sudah Ibu bacakan. Yang kedua yaitu sikap welas asih. Sikap welas asih pada orang lain dimulai dari diri sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri tidak akan mencelakakan orang lain. Pasti, karena dia menghargai dirinya sendiri. Tentu dia tidak akan ada niatan mencelakai orang lain. Nah, welas asih juga membantu orang mengelola penderitaannya sendiri. Jadi ada kontrolnya terhadap penderitaan diri dia sendiri gitu. Karena mengetahui bahwa orang lain pun bisa merasakan sakit, jadi tidak boleh egois gitu. Hanya merasakan kita yang sakit gitu. Tidak seperti itu. Nah, maka dari itu tadi sesuai topiknya ya. Kita tuh harus juga menghargai bahwasanya yang pernah merasakan sakit hati, yang pernah merasakan ketidakenakan dalam diri kita sendiri itu, ya orang lain pasti pernah merasakan seperti itu. Kesakitan kita tidak lagi terasa seberat semula ketika bersikap welas asih seperti itu. Karena kita berhenti memprotes diri sendiri. Itu menurut Richard gitu. Jadi kita harus memiliki sikap atau sifat yang menghargai bahwasanya di dunia ini yang pernah merasakan sakit hati atau penderitaan itu bukan hanya kita sendiri ya. Maka dari itu kita harus memiliki rasa welas asih seperti itu. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah tidak? Pernah? Pernah beneran? Oke, itu identifikasi yang pertama ya. Kalau pernah, kalau itu tidak pernah, udah apa? Yang kedua yaitu mengapa muncul perasaan tersebut? Coba diingat, kenapa ya bisa muncul perasaan tersebut? Kemudian ada mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan oleh kita dari orang lain? Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Gimana tuh? Apakah merasa percaya diri kalau diri Anda itu tidak utuh gitu?
Pasti tidak percaya diri ya. Nah itu harusnya, kalaupun kita tidak sempurna, ya, kalaupun kita pasti yang namanya manusia ada kekurangan, harus memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu tadi, yang pertama harus ada sadar diri, kemudian ada welas asih, seperti itu. Nah, nanti Ibu mau menampilkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan videonya. Ya. Datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kalian perhatikan membahas tentang ini video identitas yang diri. tadi Ibu sudah jelaskan. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Manuel sedang memperhatikan Eko, jago basket di sekolahnya. Ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi lain. Manuel lalu memperhatikan Sari, YouTuber populer di sekolahnya. Sari juga banyak pengagumnya. Lalu Manuel juga memperhatikan Sylvia, cewek tunarungu yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Ia sangat pandai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia. Saya ini bisa apa? Siapa yang suka sama saya ya? Tahukah kamu, tidak ada orang yang persis sama di dunia ini. Kembar siam pun memiliki banyak perbedaan. Setiap manusia dilahirkan dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing. Karena itu, prestasi masing-masing orang bisa berbeda sesuai dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing individu tersebut. Namun begitu, membandingkan diri adalah hal yang wajar. Ahli psikologi sosial Leon Festinger mengatakan bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah sebuah cara untuk mengevaluasi diri dengan tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang mirip dengan kita. Namun begitu, ingat, kalau membandingkan dirimu dengan orang lain lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik, misalnya membuat kamu menjadi tidak percaya diri, lebih baik kamu fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Yang terpenting di masa remaja adalah menemukan jati diri. Apa yang kamu sukai? Apa yang tidak disukai? Apa yang penting bagi kamu? Apa yang membuatmu merasa bangga pada dirimu sendiri? Apa yang terasa mudah buatmu? Apa yang membutuhkan lebih banyak waktu buatmu untuk menguasai? Hal yang mudah bagi kamu, misalnya menghafal, bisa jadi sulit dilakukan oleh temanmu. Sementara itu, temanmu bisa jadi lebih cepat menguasai bidang olahraga, sementara kamu lebih lama. Sebaiknya kita berfokus pada hal-hal yang penting bagi kita dan dapat dengan mudah kita kuasai, daripada memaksakan diri mengikuti arus. Tentukan sendiri apa yang menurutmu adalah bentuk kesuksesanmu. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman yang tampak belum berprestasi. Mereka hanya belum menemukan di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik. Siapa tahu, kelak mereka akan sangat berprestasi. Demikian juga dengan kamu. Tidak perlu berkecil hati bila kamu belum menemukan bidang dan keterampilan yang benar-benar kamu sukai. Perlu proses untuk menemukan jati diri. Sekarang, ayo kita berlatih. Dalam kelompok, kalian akan saling menanyakan dan bercerita apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu rasa mudah melakukan, misalnya keterampilan atau kemampuan lainnya, apa yang terasa sangat sulit kamu lakukan. Dari semua jawaban di atas, kira-kira hal apa saja yang bisa kamu terus tekuni dan cocok dengan dirimu? Kamu juga bisa mendiskusikan soal ini dengan orang yang kamu percaya. Bisa orang tua, nenek, kakek, sahabat, guru, atau orang lain yang kamu percaya. Ceritakan hal-hal yang kamu suka dan tidak kamu suka agar mereka bisa mendukung kamu dengan baik. Ada banyak faktor yang menentukan prestasi seseorang. Di antaranya, keberanian untuk mencoba,
ketekunan untuk terus mengembangkan diri, kemampuan untuk bekerja sama, serta berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya standar atau kriteria prestasi dari orang itu sendiri. Sebaliknya, perasaan takut, keinginan mendapatkan validasi berlebihan dari orang lain, serta perasaan kurang dicintai dan mencintai akan menghambat kamu dalam berprestasi. Di sini yang terpenting adalah saat kamu menemukan jati dirimu, kamu tidak perlu ragu untuk terus mengembangkan diri sesuai potensi unikmu. Terus berlatih dan kembangkan dirimu agar dirimu hari ini lebih baik dari kemarin. Bila kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu boleh melakukan perbandingan dengan orang-orang lain yang menggeluti bidang sama. Ini akan membuat kamu memiliki ukuran perbandingan, tahu kelebihanmu dibandingkan yang lain, tahu kekuranganmu, dan bisa lebih termotivasi untuk terus mengasah kemampuan serta memperbaiki diri. Terakhir, yang juga perlu kamu pahami, prestasi tidak selalu terkait dengan jumlah piala, nilai rapor, atau acungan jempol like yang kamu dapat. Bentuk dari prestasi banyak sekali ragamnya. Pasti, kita semua sangat mendambakan perasaan dihargai. Itulah prestasi. Kita akan merasa berprestasi saat dihargai oleh siapapun. Dengan menghargai teman-teman, kita sudah berkontribusi dan mendukung mereka agar semakin berprestasi. Sampai jumpa. Tadi sudah melihat videonya? Sudah. Banyak yang dapat di ini petik? Banyak yang perlu dimaknai? Iya, bahwasanya kita itu perlu menghargai orang lain dan yang utama diri sendiri. Iya, karena memang kita tuh perlu mencintai diri sendiri gitu. Itu yang utama. Kan tadi sudah Ibu menjelaskan bahwasanya kalau kita sudah mencintai diri sendiri, sudah menghargai diri sendiri, ya pasti kita akan berbuat baik kepada orang lain. Tadi banyak ya videonya, ada yang kelompok yang temannya itu tunarungu, tapi tetap ya teman-temannya menghargai dan lain sebagainya. Ada yang berprestasi, ya kan? Perlu adanya reward atau penghargaan, entah itu dari pihak manapun. Kita itu ketika kita memiliki sesuatu yang perlu diceritakan, silakan ceritakan kepada orang tua, kepada teman atau sahabat yang bisa dipercaya maupun guru, silahkan ya. Ibu pun sering mengatakan itu, silahkan kalau ada yang perlu diceritakan, ceritakanlah pada seseorang yang menurut Anda dapat dipercaya, atau rahasia kita itu tetapi pendam dalam arti tidak bisa dibeberkan ke orang lain atau dibicarakan ke orang lain, seperti itu. Sebelum kalian mengerjakan nanti yang tugas dari ibu, kalian silakan ngobrol dengan kelompoknya apa yang perlu didapat gitu. Silakan ngobrol aja sesuatu. Nah itu contoh, kan namanya identitas diri ya. Biodata, seperti halnya biodata, hobinya apa gitu kan, kemudian apa hal yang tidak disukai, yang disukai, kamu orang yang seperti apa, silakan diobrolkan. Nanti kalau ibu ada yang minta untuk ke depan mempresentasikan, nanti presentasikan ya, tapi tugas nanti kalau setelah ibu bagikan tadi lembaran, nanti ada ibu bagian lembaran untuk menulis biodata diri. Silakan boleh mengobrol apapun itu. Apa aja. Sebelum ibu bagikan lembaran kertasnya, ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Karena ini jumlahnya 15, nanti kita akan membentuk 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya berjumlah 5 orang. Tapi nanti acak karena memang sistemnya kita akan belajar menghargai orang lain ya. Kalau itu kita bagi dulu ya. Jadi nanti dihitung 1, 2, 3 lanjut 1, 2, 3. Nanti setelah itu bergabung sesuai dengan nomor yang didapatkan. Mulai dari mana? Mulai
Mulai dari Zawa dulu, Zawa. Nah, Zawa dulu, Zawa. Zawa berarti 1, Za. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, udah tahu nomornya dapatnya? Nah, silakan berkelompok di sini kelompok 1, sana kelompok 2 dan sini. Sudah selesai kelompoknya? Sudah. Kan tugasnya apa? Silakan Anda boleh berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Karena tadi seperti yang tadi video Anda lihat, tanyalah ke teman Anda. Pasti ini berbeda-beda ya. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, saya orang yang seperti apa dan sebagainya. Apa tugasnya Anda buat biodata sesuai dengan apa yang Anda sukai, apa yang Anda bangga diri Anda sendiri. Jelas? Oke, kalau ada yang sudah tadi sudah menulis? Boleh dibacakan karena tadi kan sudah saling mengenal. Boleh dibacakan. Boleh profilnya masing-masing kelompok ada ya. Siapa? Kelompok siapa dulu? Silakan. Boleh, jangan silakan. Di situ aja berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan biodata saya. Nama saya Lulu Janati, biasa dipanggil Lujen. Tempat tanggal lahir Cirebon 2 Agustus 2007. Hobi saya suka membaca. Cita-cita saya sebagai poluan atau polisi wanita. Favorit warna saya biru, abu-abu, dan hitam. Makanannya sebelah. Minuman es cappuccino. Alamat Desa Panganglor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Diandra Aprilia Putri. Tempat tanggal lahirnya Cirebon 18 April 2007. Umurnya 15 tahun. Hobinya suka membaca novel, menulis, dan menggambar. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Hal yang disukai saya semua yang berhubungan dengan seni, entah itu sastra, melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Saya suka dengan alam, juga makanan pedas. Hal yang tidak saya sukai adalah keramaian. Warna favorit saya adalah hitam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan biodata saya. Perkenalkan, nama saya Silvi Zarotul Askia. Tempat tanggal lahir Cirebon 22 Juni 2007. Hobi saya memasak. Cita-cita saya pengen jadi dokter. Dan idola saya Rarensya Rasya Hidayah. Alamat Desa Pasuruan Lunggar. Makanan favorit seblak, nasi padang, mie goreng. Warna favorit biru, hitam, dan kuning. Terima kasih. Tepuk tangan buat Silmi. Ini ya ada hal menarik dari Silmi yang tadi yang termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa, ini yang realnya ya. Walaupun sederhana tapi itu bermanfaat untuk orang lain. Ketika Anda mendapatkan sesuatu dari orang lain, dan artinya bukan hanya benda, kebaikan, bantuan, dan lain sebagainya, jangan lupa mengucapkan Terima kasih. Walaupun sepele dan itu tidak mahal dan tidak panjang, tapi itu sangat berharga. Dan itu mencintai orang lain, menghargai orang lain secara real, ya, secara praktiknya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat dulu belajarnya, jangan bosan-bosan mengucapkan tadi apa? Terima kasih. Dan juga mohon maaf tidak bersalah ya. Refleksi apa yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini? Kita belajar apa saja? Banyak apa? Contohnya? Menghargai sesama diri sendiri yang paling utama. Kemudian selain diri sendiri, orang lain. Bagaimana kita menghargai adanya perbedaan? Itu yang paling penting ya. Jangan lupa berterima kasih dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.